sawab Bapak sekalian. Ya, salah satu pertanyaannya adalah Pak Ustaz, apakah orang yang berhutang di bank kemudian tidak bisa melunasi hutangnya, apa bisa masuk ke salah satu 8 asnaf, yaitu gharimin, yaitu orang-orang yang berhutang, terlilit hutang? Bisa enggak? Untuk hal ini Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, para ulama berbeda pendapat. Apakah seorang yang berhutang di bank kemudian tidak bisa melunasinya itu termasuk dalam kategori gharimin, ya, atau orang yang berhutang dari salah satu 8 asnaf itu yang berhak menerima zakat atau tidak? Nah, yang pertama saya ingin sampaikan pendapat mazhab Hanafi. Ya, pendapat mazhab Hanafi itu kalau hutang untuk kepentingan pribadi atau untuk kemaslahatan umum dan ia tidak mampu melunasinya, boleh termasuk gharimin. Jika seorang berhutang untuk sesuatu yang sah dalam Islam dan tidak mampu membayarnya, maka bisa menerima zakat dan dia termasuk gharimin. Namun jika hutangnya terkait dengan transaksi yang mengandung unsur maksiat, unsur maksiat ini bisa berarti misalnya dia pinjam uang kemudian dia putar uangnya, akhirnya berbunga itu uangnya, ya, bunganya di mana-mana, mekar bunganya, senang dia dengan untungnya. Ya, kemudian dia hal tersebut, maka dia tidak boleh, bukan termasuk gharimin. Sedangkan mazhab Maliki rata-rata Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai beliau menetapkan gharimin itu sebagai salah satu orang yang berhutang itu kesulitan membayar, baik hutang untuk kepentingan pribadi maupun sosial, itu bisa kata beliau. Nah, jika hutang tersebut untuk kemaksiatan, nggak boleh. Nah, adapun Imam Syafi'i disebutkan, ya, kalau dia berhutang untuk kepentingan pribadi, misalnya buat makan, buat minum, ini pribadi, buat kebutuhan hajat, kebutuhan hajat pokok dasar kebutuhan hajatnya, ya, maka Bapak Ibu sekalian bisa, ya, berhutang untuk kebutuhan sosial atau mendampingkan orang yang bertikai misalnya. Jadi ada misalnya perang antar kampung misalnya. Jadi dia butuh Bapak Ibu sekalian dana untuk mendampingkannya. Kemudian dia minjem dan dia berhutang, tidak mampu membayar, ini termasuk gharimin menurut Imam Syafi'i. Jadi sekali lagi, untuk karena dasar kebutuhan dasar atau kepentingan sosial dan tidak mampu membayarnya, maka dia berhak menerima zakatnya. Sama begitu pula dengan kalau dia berhutang untuk kemaksiatan, berbuat maksiat, seperti yang diharamkan, maka Bapak Ibu sekalian tidak berhak menerima zakat kecuali sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan hasil ijma' ulama ini? Hasil ijma' ulama Bapak Ibu sekalian bahwa gharimin ini benar seperti orang yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, disebutkan gharimin. Nah, perbedaan pendapat hukum dengan hutang yang berasal dari transaksi yang berasal dari riba atau yang haram, nah ini tidak diperbolehkan, ya, unsur-unsur riba. Ya, tapi secara umum, jika seorang benar dalam kesulitan, kemudian dia pinjam, Bapak Ibu sekalian, nah dia termasuk gharimin. Dia dalam kesulitan. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, seorang biasanya sudah punya rumah, ada orang nawarin rumahnya misalnya di
Jadi dia kepentingan pribadi, dia sudah punya sepeda motor, beli lagi, ya, dia minjam di bank, kemudian dia tidak mampu. Nah, padahal untuk menutup hutangnya dia bisa menjual motornya lagi, gitu. Ya, daripada dia mubazir. Maka Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, ya jika seorang memang untuk kebutuhan mendesak, ya, bukan untuk berpoya-poya atau kemaksiatan, karena banyak orang yang kadang-kadang minjem uang itu untuk ya senang-senang begitu dan lain sebagainya. Hingga ketika dia harus melunasi hutangnya tidak bisa. Nah, ini tidak termasuk gharimin. Nah, sekali lagi daripada ijma ulama itu Bapak Ibu sekalian, bahwa orang-orang yang berutang untuk kebutuhan dasarnya sehari-hari, ya istilah zaman sekarang dari lubang untuk lubang, maka Bapak Ibu sekalian ini bisa disebut gharimin. Maka kita sebagai unit pengumpul zakat maupun lembaga-lembaga pengumpul zakat harus hati-hati melihat, perlu di Bapak Ibu sekalian dilihat dengan secara baik-baik yang benar, betul tidak dia ini tergolong orang yang berutang atau tidak. Maka Bapak Ibu sekalian